Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan berbicara untuk menyambut atau menyongsong Liga Premier Inggris yang akan berlangsung pada akhir pekan ini. Dan ini pasti akan menarik. Terutama bagaimana rasa penasaran, keinginan dari wakil-wakil London yang bertekad untuk menghapus kedikdayaan superior yang dilakukan oleh Manchester Biru, Manchester City paling tidak dalam 5 musim terakhir, di mana Pep meraih 4 gelar dan hanya 1 gelar mereka terlewatkan. Itu pun mereka menjadi runner up dan mereka kalah dalam persaingan menghadapi The Reds Liverpool pada musim 2019-2020. Dan kita bisa melihat bahwa kejayaan dari Manchester City ini terus akan berlangsung karena banyak juga pengamat yang melihat dominasi The Citizens tetap kuat pada musim 2022-2023, termasuk dengan Liverpool yang pada musim kemarin terus bersaing dengan City sampai di pekan ke-38 dan keduanya itu menegangkan sekali kalau bisa dilihat dan hanya terpaut 1 poin di akhir musim. Bagaimana City bisa melewatkan laga yang dramatis di Etihad, tertinggal dengan 2 gol tapi membalikan keadaan melawan Aston Villa dan mereka bisa mengunci gelar saat itu, walaupun pada saat bersamaan Liverpool menang 3-1 di Anfield menghadapi Wolves. Dan saat ini wakil-wakil London itu berbenah, berupaya keras bagaimana memotong kekuatan dari City dan Liverpool. Saya pikir ini wajar karena terakhir kali wakil London ini juara itu pada 2017 ketika Antonio Conte yang saat ini memegang Tottenham Hotspur saat itu menjadi pelatih kepala di Chelsea dan dia membawa The Blues menjadi juara di IPL sebelum ia itu keluar dan digantikan oleh Mauricio Sarri. Itulah terakhir kali bagi wakil Inggris di London ya yang mengalahkan kekuatan dari luar London yaitu Manchester dan Liverpool. Setelah itu tidak ada satupun wakil-wakil dari London ini untuk mampu menerobos masuk pada posisi atas ya, atau bahkan di 2 besar. Ini sulit sekali kalau bisa dikatakan karena ini didominasi oleh City dan Liverpool dan mungkin hanya sekali ada Manchester United yang masuk pada 2 musim lalu jadi posisi kedua. Inilah yang saya lihat bahwa paling tidak ada 3 dari 7 wakil London yang berkompetisi pada musim ini punya peluang untuk menggebrak ya, walaupun tetap masih menjadi tanda tanya ya. 3 klub itu Arsenal, Tottenham Hotspur dan Chelsea. Khusus bagi Arsenal ini yang digadang-gadang sebagai tim yang berpotensi untuk bisa ada di 4 besar, bahkan mungkin bisa menjadi juara. Mungkin, walaupun itu terasa berat bagi pasukan Mikel Arteta. Kalau melihat dari pertandingan mereka di pramusim, ini oke ya. 5 pertandingan mengesankan sekali. Kemudian pemain baru mereka yang didatangkan Gabriel Jesus juga gacor dalam hal mencetak gol. Mereka juga menang dengan skor-skor yang gede menghadapi tim-tim yang bagus seperti Chelsea mereka bisa kalahkan dengan 4-0 terakhir. Sevilla mereka pukul dengan 6 gol. Ini bagus. Artinya ini seakan-akan The Gunners ini mengirim pesan kepada City dan Liverpool untuk berhati-hati menyambut kompetisi yang akan datang. Namun jangan lupa juga ya, kita tidak boleh terbuai dengan hasil pramusim ini karena saya sudah katakan beberapa kali ini tidak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa dijadikan pegangan atau jaminan bahwa klub-klub yang tampil di pramusim ini yang bagus, kemudian mereka di kompetisi yang berlangsung secara resmi itu, mereka juga bagus. Karena Arsenal, kalau kita bisa melihat pada musim sebelumnya juga, menghadapi musim 2021-2022, mereka juga sama seperti pada musim ini. Bagus di babak pramusim, ada 5 kemenangan dari 6 pertandingan yang mereka lakoni. Hanya 1 kali kekalahan. Tetapi kemudian apa yang terjadi dengan meriam London ini? Mereka melakoni 3 pertandingan awal, itu langsung kemasukan 9 gol tanpa memasukkan sebiji gol pun. Ya. Mereka boleh mengalahkan di pramusim Brentford,
dengan telak. Tetapi ketika ketemu dengan Brentford lagi di laga awal, pada musim yang lalu, mereka kalah 2-0 dari tim yang baru naik, yang baru promosi. Nah, setelah itu, mereka juga kalah dari tim sesama London dalam persaingan dengan Chelsea. Dan kalah di Emirates. Pada pertandingan ketiga, mereka dihabisi oleh Manchester City dengan 5 gol. Jadi, saya katakan tadi, kemasukan 9 gol tanpa kemasukan. Sebelum mereka meraih hasil positif dalam 8 pertandingan, dan kemudian dihentikan oleh Liverpool ketika itu. Dan memang kelihatan Arsenal itu bahkan keluar dari 4 besar yang mestinya mereka bisa dapatkan, tapi di 3 pertandingan terakhir mereka goyah, limbung, dan disalib oleh klub London lainnya, Tottenham Hotspur. Sehingga mereka ada di posisi kelima dan mengharuskan ikut di Liga Eropa. Spurs yang mendapatkan kesempatan untuk ikut di UCL. Nah, kita lihat lagi dengan performa di lini belakang itu yang harus dibenahi oleh Arteta. Mereka kemasukan 41 gol ya, musim kemarin. Artinya ini ada bermasalah. Walaupun saat ini mereka sudah mendatangkan pemain-pemain bagus seperti Gabriel Jesus dari City. Dan untuk membenahi itu sudah ada Alexander Zinchenko juga dari City yang bisa bermain di belakang. Posisi bek kiri atau sebagai gelandang bertahan tergantung dari Arteta. Namun tetap di belakang ini fokus bagi Arteta. Dalam 2 musim terakhir itu banyak jebol. Di 2 musim lalu bahkan 39 gol mereka jebol. Naik jadi 41 gol. Dalam hal mencetak gol juga mereka tidak begitu tajam ya, dibandingkan dengan 4 tim yang berada di atas mereka. Ya, dengan hanya plus 13 gol pada musim lalu, ini bermasalah. Mereka boleh tajam, boleh kuat di garis depan dengan kehadiran Gabriel Jesus. Karena kita tahu bersama mereka punya pemain-pemain muda yang oke. Ada Bukayo Saka di kanan, ada Gabriel Martinelli. Kemudian mereka masih punya Martin Odegaard, ya, Odegaard pemain Norwegia ini yang sudah didaulat menjadi kapten ke-11 oleh Arteta. Mereka masih punya juga pemain lain, pemain muda yang bagus seperti Emil Smith Rowe. Gelandang mereka juga oke. Masih ada pemain berpengalaman sebagai Granit Xhaka dan sebagai pemain yang kuat dalam bertahan. Ada Muhammad Elneny juga, ada Sambi Lokonga. Juga ada Thomas Partey. Jadi ini kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh The Gunners. Tapi di belakang tetap harus ini. Ya, selain ada Zinchenko yang sudah bisa mengisi di kiri. Karena sebelumnya kita tahu di sana ada Kieran Tierney. Di kanan ada Tomiyasu. Yang mungkin ada pemain lainnya yang juga bisa ditaruh di sana. Cedric Soares. Tapi 2 bek tengah mereka juga masih banyak membuat kesalahan-kesalahan. Ya, Ben White misalnya. Ada Gabriel Magalhaes. Walaupun mereka juga punya penjaga gawang top. Seperti Ramsdale, jaga gawang yang bagus. Tetapi kalau 2 bek tengah ini bermain seperti pada musim lalu, ini berbahaya untuk menghadapi tim-tim yang punya kecepatan, punya ball position yang kuat. Ya, apalagi City sudah mendatangkan Erling Haaland, kemudian Liverpool sudah mendatangkan Darwin Núñez. Ini yang bahaya buat Arsenal. Karena kalau kita lihat, dengan tim lain Arsenal itu boleh bermain bagus. Dalam penguasaan bola oke. Tapi kalau ketemu dengan City, ketemu dengan Liverpool, mereka itu udah ciut duluan. Udah lebih banyak bertahan. Ya, menunggu untuk counter attack. Sesuatu yang bukan ciri khas permainan Arsenal ini yang harus mungkin diubah. Tapi kalau main dengan jual beli serangan melawan City dan Arsenal dan Liverpool juga, ini akan sulit. Karena dalam beberapa musim terakhir mereka selalu kalah telak. Ya, menghadapi Liverpool dan menghadapi City. Semoga di musim 2022-2023 ini ada perubahan. Karena mereka sudah mendapatkan seorang Gabriel Jesus. Ya. Dan pemain-pemain muda juga termotivasi dengan kehadiran Gabriel Jesus ini. Ya. Paling tidak apa yang mereka lakukan di pramusim, ini mereka bisa bawa. Ya, menjadi sesuatu yang sejuk ketika memulai kompetisi menghadapi tim sama London Crystal Palace. Karena mereka harus tandang. Ini juga di Selhurst Park ini berbahaya. Jangan sampai kehilangan poin. Ya. Kalau sampai imbang juga akan tidak sepadan dengan apa yang mereka lakukan di pramusim. Karena di laga kedua mereka sudah harus bersiap untuk menghadapi Leicester. Sebelum mereka menjamu kembali di Emirates, itu yang datang adalah klub promosi Bournemouth. Ya. Tapi ini yang harus tetap berhati-hati bagi Arsenal. Memang Arsenal menjadi salah satu kandidat. Ya, saya sangat setuju bahwa inilah saatnya bagi London untuk bisa berbicara. Di samping itu juga masih ada Tottenham Hotspur, tim yang diasuh oleh Conte ini yang justru juga disebut-sebut oleh banyak pengamat sebagai tim yang berpotensi untuk mengganggu Liverpool dan mengganggu juara bertahan City.
Mereka sudah mendapatkan Richarlison dari Everton. Semakin kuat, semakin menyeramkan garis depan bagi Spurs. Ya, karena di sana juga kita tahu ada Harry Kane, pemain tim nasional Inggris. Belum lagi ada top skor pada musim lalu. Son Heung-min, pemain Korea ini, mencetak 23 gol bersama dengan Mo Salah pada musim lalu. Jadi memang di depan ini luar biasa kalau bisa dilihat bagi Spurs ya. Kalau bermain dengan 3-4-3, Conte, karena mereka kan sudah mendapatkan pemain pinjaman itu Clement Lenglet dari Barca untuk bisa ada di sana. Mudah-mudahan pemain ini akan dimainkan. Tapi 3 yang sudah ada sebelumnya itu Eric Dyer, Christian Romero, dan Davinson Sanchez. Kalau bermain dengan 3 belakang, ini mungkin akan dimainkan. Dengan Lenglet, opsi terakhir adalah Lenglet yang akan masuk. Nah, 4 di tengah itu, 2 tempat saya pikir sudah dapat sebagai gelandang yang kuat, yaitu pasti Pierre-Emile Højbjerg, ya, pemain Denmark ini ada di sana, dan Rodrigo Bentancur yang mungkin bisa diisi di sini. Ya, di kanan mungkin ada Emerson Royal bermain dari sana. Ya, kemudian di kiri ada Sergio Reguilon. Ya, memang juga Spurs mendapatkan pemain bagus dari Inter, asal Kroasia, Ivan Perisic, tapi mungkin Perisic akan lebih banyak maju dari bangku cadangan sebagai pemain super sub. Karena kalau dengan 3-4-3 khas dari Conte, pasti di depan itu, di kiri ada Son, di kanan ada Kulusevski, pemainnya dipinjam dari Juve. Ya, kemudian ada Harry Kane di sana. Atau kalau Kulusevski tidak ada, ya Richarlison yang masuk. Dengan 3 di garis depan. Nah, bagaimana kalau Conte ini mengubah? Bukan dengan 3-4-3 atau dengan 4-2-3-1. Katakan di sini, 4-2-3-1 tetap akan mengorbankan satu pemain bek tengah, mungkin Eric Dyer dan Christian Romero yang bermain di bek tengah. Di depan Hugo Lloris. Di kanan masih mungkin ya Emerson Royal lah. Kemudian di kiri Reguilon yang bisa ada di sana. Ya. Kemudian kita akan melihat 2 gelandang yang bermain lebih bertahan. Ya, Bentancur dan Højbjerg. Atau sekali-sekali bisa dimainkan Harry Winks yang bisa ikut ada di sana. Karena kita tahu juga bahwa Conte masih banyak pilihan yang bisa dia mainkan. Ada Yves Bissouma yang baru didatangkan dari Brighton, juga pemain baru ini bisa mainkan di sana. Ada Skip yang bisa ikut juga dimainkan, tapi biasanya Bentancur dan akan menjadi opsi pertama dengan Højbjerg. Nah, 3 di depan ini, yaitu Son bisa bermain di kiri, dan di belakang Harry Kane sebagai target man, itu Richarlison yang akan bermain. Ini sangat berbahaya. Dengan Kulusevski bermain di sisi kanan. Nah, kalau dengan 4 pemain ini, 4-2-3-1, ini serem juga bisa melihatnya. Menakutkan memang bagi Spurs pada musim yang akan datang. Itulah sebabnya ini saatnya bagi Spurs untuk berbicara lagi. Karena kalau bicara mereka untuk masuk saja di posisi 2 besar itu terjadi pada 2015-2016 kalau nggak salah. Mereka itu berada di bawah Leicester yang menjadi juara ketika itu. Nah, setelah itu mereka tidak pernah lagi berada di 2 besar. Memang ada masuk di posisi 4 besar terus sampai di 2020. Sebelum di 2 musim terakhir mereka terlempar. Di 2021-2022. 2022 kemarin mereka masuk lagi. Jadi urutan keempat. Di 2020-2021 mereka keluar. Nah, sekarang dengan komposisi pemain yang sudah lebih bagus, saya kira masih berpotensi bagi Spurs. Spurs akan memulai pertandingan melawan Soton. Dan saya rasa di kandang mereka akan mengambil 3 poin melawan Soton. Sebelum terjadi duel sesama klub London. Ini big match melawan The Blues Chelsea. Karena Chelsea pun masih punya harapan memang. Di pramusim dia kurang begitu oke, tetapi saya rasa beda kalau sudah tampil di kompetisi. Karena Chelsea punya pengalaman yang kuat. Materi oke, mereka boleh kehilangan Lukaku yang kembali ke Inter, tetapi mereka masih punya pemain-pemain yang bagus lah. Ya, apalagi Raheem Sterling sudah datang, di belakang juga sudah terisi dengan Kalidou Koulibaly untuk bisa bermain. Dengan Silva di sana, masih punya Mendy di bawah Mister, Aspi juga masih bisa ada di kanan, walaupun katanya akan dilepas, tapi dia Alonso termasuk, yang sebelumnya kadang-kadang akan dilepas. Tapi Ben Chilwell sudah kembali ya, bisa aja Ben Chilwell bermain dari sisi kiri. Di tengah masih ada bagus, ada Jorginho di sana, ada Matteo Kovacic, ada N'Golo Conte. Artinya Loftus-Cheek ini pemain-pemain yang bagus. Ziyech juga masih ada di sana. Ya, dengan garis depan masih juga banyak pilihan bagi Thomas Tuchel. Dengan juga Mason Mount, ada Timo Werner, ada Kai Havertz. Jadi saya pikir mereka masih bisa bersaing di Liga Premier Inggris. Jadi kita akan tunggu nantinya siapa di antara Arsenal, Spurs, atau Chelsea yang akan mengganggu posisi City dan Liverpool.
Karena menurut saya memang kekuatan bagi City dan Liverpool sudah terlihat kemarin di Community Shield. Mereka tetap menjadi tim yang sangat kuat ya, di IPL. Namun semua bisa berubah tentunya. Inilah saatnya kebangkitan bagi klub-klub dari London untuk mengganggu dominasi dari City dan Liverpool. Kita akan nantikan bersama. Ciao.